kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Oke, di sini kalau kita perhatikan untuk si gold ini sendiri, ya kalau kita lihat di time frame kurang lebih 30 menit ya. Ini tuh masih dalam proses, bisa dikatakan dia menuju proses sideways. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, dia itu pergerakannya mentok di area, kalau kita berdasarkan range harga ya, yaitu dari 1900 sampai 1912 gitu. Nah ini sebenarnya adalah range sideways-nya dia untuk si gold ini sendiri. Cuma perlu kita perhatikan di sini adalah dia itu sebenarnya walaupun ini adalah range sideways-nya dia untuk si gold ini, kalau saya perhatikan dia membentuk suatu pola seperti bisa dikatakan seller pressure gitu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9, 10 di sini itu dia membentuk sebuah bisa dikatakan kayak struktur harga turun, tapi secara nggak langsung struktur harga turun ini semakin mengecil gitu. Jadi bisa dikatakan dia itu semakin ditekan untuk ke bawah sama si pelaku pasarnya gitu. Nah kalau kita lihat lagi ini kan kalau yang atas ini kan trend line-nya dia kan sebagai resisten, yang bawah sini sebagai supportnya dia kan. Nah ini tuh masih kepake sama dia, 1 kan, yang ada 2, 3. Nah ini kepake semua sama dia gitu. Sedangkan yang atasnya kan kalau kita perhatikan memang cenderung nggak kepake ya, karena belum disentuh sama dia lagi gitu. Ya terakhir sentuh pun kalau kita perhatikan di sini yaitu tanggal 10 Agustus gitu. Nah tapi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita mau menggambar versi kecilnya dia, maka kita akan dapatkan begini kurang lebih. Nah yang akan kita dapatkan tuh yang begini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini 1 di sini, ini 2, 3, 4 ya. Nah ini yang kelima. Yang kelima ini dia lagi reject nih, gitu di area sini. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah walaupun yang ini masuk ke range harga 1910 atau 1912, tapi buletannya ini, bukan buletannya, tapi maksudnya kayak height yang ini, swing height-nya dia itu lebih pendek atau lebih rendah ketimbang swing height yang sebelumnya di sini. Swing height ini kan di 1912-an ya, sedangkan ini udah 1910, jadi dia bisa dikatakan turun 2 poin ya atau 20 pips dari swing height yang sebelumnya gitu. Jadi kemungkinan besar kalau yang ini naik pun ya, yang 104, yang 1904 saat ini naik ya, kemungkinan besar kalau kita perhatikan kalau dia ingin membentuk swing low lagi yang baru itu hanya sampai 1908 di sini ya, atau 1909 gitu, baru habis itu dia pullback turun lagi gitu. Karena daerah sini kalau dia mau naik lagi berarti dia mengikuti struktur harga turunnya gitu. Ini 1, 2, 3. Nah ini semakin rendah jadinya, dia makin kurang 2, 2, 2, 2. Nah contoh yang mana? Contoh ini kalau kita lihat ya, mulai dari sini itu kan 1915, dia turun ke 1912 gitu. Nah kemudian yang ini dari 1912 turun lagi ke 1910. Nah yang berarti dari 1910 ini dia turun lagi ke 1908 gitu. Jadi itu kalau misalkan dari perhitungan dasarnya ya gitu. Kalau misalkan kita mau mengikuti pola pasar yang ada di sini gitu untuk si gold ini sendiri gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih apakah dia akan mengikuti pola ini atau enggak gitu. Nah itu yang akan kita nantikan nanti gitu. Tapi selama ini sih kalau kita perhatikan ya, untuk saat ini pun si gold ini walaupun dia nggak menembus area 1900 ini ya, tapi perlu kita perhatikan nih ada 1, 2, 3. Dia juga semakin membuat swing low yang lebih rendah dari yang sebelumnya gitu. Jadi saya curiga kalau setelah dia pullback dari 108 ini, 1908 atau dari harga swing height uptrend yang ini ya, dia begitu dia pullback dia bisa tembus si 1900 ini gitu. Itu kalau yang saya perhatikan dari polanya gitu. Kecuali apa? Kecuali si gold ini bisa break dari 1912
gitu. Begitu dia bisa break dari 1912 berarti bayarnya itu mulai ada power lagi gitu. Jadi selama di bawah 1910 potensi dia untuk ngebreak dari 1900 itu masih cukup besar. Karena yang kita lihat yang kita lihat tadi ya, itu polanya udah mulai terbentuk hingga kurang lebih jam 10 siang ini gitu. Oke, itu ya. Kemudian selama dia belum break dari 1900 sebenarnya untuk saya pribadi saya masih fokus untuk buy ya, tapi ya untuk pola ini pun masih saya perhatikan lagi gitu. Jadi semakin risknya semakin besar ya kalau kita mau buy ya, karena potensi untuk di break itu semakin besar kalau kita lihat dari pola pergerakan harganya saat ini. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk weekly view-nya, sorry bukan weekly tapi daily view-nya. Untuk daily-nya ini sebenarnya dia itu sudah di level terendah ya dari daily dia semenjak tanggal, kalau kita lihat sini semenjak tanggal 29 Juni 2023 akhirnya dia nyentuh lagi di 16 Agustus 2023 gitu. Lalu ini juga kalau kita perhatikan si level 1901 ini ya, ini merupakan area level support yang cukup kuat untuk daily-nya dia. Tapi perlu kita note lagi kalau misalkan level ini itu tuh bisa nge-spike juga gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Rata-rata kalau kita lihat nih level ini nge-spike-nya itu cukup jauh gitu. Oke, bahkan terjauhnya itu di sini di 1886 ini spike terjauhnya. Sedangkan untuk spike terdekatnya rata-rata itu ada di sini, yaitu di 1896 ya. Jadi kalau kita perhatikan pun ya, yang semalam pun ya, kemarin malam di 1896 itu dia ngambil sini karena sini memang ada spike-nya dia gitu. Tapi habis itu dia naik lagi. Nah, tapi perlu kita perhatikan ya, kenaikan dia ini itu harus bisa berada ya, atau si harganya ini harus bisa dulu nih berada di atas. Kalau kita lihat dari daily-nya ya, kalau kita lihat dari daily-nya ini di atas 1913 gitu. Ini kalau dari daily 1913. Jadi begitu dia bisa naik di atas 1913 di sini nih, kalau kita lihat nih ada patahan kayak ini juga sama tuh. Nah di atas 1913 ini itu berarti dia cukup aman untuk melanjutkan uptrendnya lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia berada di bawah 1913 ya berarti potensi dia untuk nge-break si 1900 ini itu cukup kuat gitu. Dan nantinya kalau dia berhasil break dari 1900 ini itu berarti next target dia itu ada di 18. Kalau kalian ingat itu ada gap ya, ada gap 18. Kalau di broker Oanda ini nggak kelihatan gitu. Jadi kita perlu lihat di Paperstone ya, Paperstone itu ada gap nih, itu di 1867 itu 1867 1880. Nah ini adalah target dia nantinya gitu, untuk nutupin si gap ini. Nah ini next targetnya dia begitu dia berhasil break dari 1900 ini gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan untuk si gold. Nah ini kalau misalkan dia mau pullback pun ya, kalau kita perhatikan di sini kita mesti tarik dulu, kita coba ambil ya pullbacknya dia kira-kira sampai mana sih pullbacknya itu. Nah kalau yang sebelumnya kan dari range harga yang ini itu kan dia pullback kurang lebih di 50-an. Nah ini kan dia pullbacknya kurang lebih di 50-an ya di sini ya pullbacknya. Nah kemudian kalau untuk yang ini pun kalau kita mau hitung, kita coba cek dari sini terus masuk lagi, ini ambil ke sini. Nah kalau yang ini, yang Transart ini ya, kalau kita mau lihat itu kurang lebih, oh sorry sebentar, ini belum di setting Vivo nya.
Nah, itu kurang lebih ada di level harga. Kalau kita mau cari golden ratio-nya itu retracement ya, itu ada di 1941, 1952 gitu. Itu di area 50 sama 61. Tapi paling possible itu adalah di 1941 di sini gitu. Ini area retracement dia. Kalau dia benar-benar mau pullback dan break dari 100 ya 1900 dengan target harga di 1800 ya 1880 sampai 1867 nih. Ya ini targetnya dia gitu. Tapi mungkin nggak sih dia sebelum nyampe sini dia udah turun duluan? Ya mungkin gitu, karena memang di 1917 ya atau di Fibo 23.6 ini juga ada area resistennya dia. Kemudian next resisten itu ada di 1931 yaitu di 38.2. Nah ini bisa jadi patokan kita juga untuk entry nantinya gitu ya, kedua level ini untuk entry terdekatnya dia gitu ya. Oke, kemudian ini udah ya dari Fibo ya. Nah ini saya mau bahas sedikit mengenai news hari ini ya. Ya kalau untuk hari ini pun ya harusnya sih dia itu kalau menurut saya untuk si gold ini sendiri itu pullback dulu ya, pullback dulu dalam artian dia koreksi dulu sedikit sebelum dia break dari 1900 ini gitu, atau dari area 1900 sampai 1903 ini gitu. Paling dia butuh koreksi dulu, karena kalau kita perhatikan pun untuk daily-nya ya ini masih tekanan seller semua ya, bahkan yang terakhir pun tanggal 15 Agustus kalau kita lihat ini sellernya volumenya masih cukup besar gitu. Jadi ini pun kalau dia mau naik ya untuk hari ini minimal dia harus bertahan di atas 1912 gitu, baru dia bisa punya tenaga yang lebih untuk lanjut naik ke atas lagi gitu. Oke, kemudian nanti 1912 berhasil break, berarti targetnya di 1917. Nah ini yang perlu kita perhatikan gitu ya, 1917, 1918 lah yang mungkin untuk amannya itu kita ambil di 18 aja ya, 1918 gitu. Oke, kemudian kita lihat newsnya. Oke, kalau untuk news sendiri kita lihat di investing. Jadi kalau kemarin kita perhatikan itu newsnya kan memang bagus semua untuk DXY ya gitu, retail salesnya bagus ya. Lalu kalau kita lihat lagi untuk hari ini ada FOMC. Kalau saya tadi lihat itu, coba kita tomorrow. Nah iya, hari ini ada FOMC itu di jam 1 malam subuh gitu, FOMC meeting. Oke, ini lumayan high risk nih, 3 bintang ya, seperti biasa gitu, jam 1 malam untuk FOMC nya. Jadi itu perlu kalian ingat-ingat. Jadi kemungkinan besar pasar itu akan cenderung sideways dulu sambil menunggu si FOMC minutes ini. Kemudian untuk yang malam ini itu kan untuk yang subuh ya. Nah untuk yang malam ini pun kalau kita lihat itu ada boarding permits ya, ada boarding permits di sini itu jam 19.30 seperti biasa, setengah 8. Kalau kita perhatikan ini diprediksi membaik ya, tadi 144 ya ke 1463 ya, berarti ini kan harusnya positif untuk DXY gitu. Kemudian ada crude oil. Nah ini bagi kalian yang main oil nih, inventory oilnya itu berkurang ya gitu ya, dari 5.000 ke 2.050 gitu. Ini juga berhubungan dengan OPEC juga ya, tapi nanti kalau misalkan kalian mau dibahas lebih lanjut nanti akan kita bahas juga ya, tergantung dari komentar dulu. Kalau misalkan kalian oke, maka kita akan coba bahas untuk si oil ini sendiri gitu. Oke, karena memang kalau untuk membahas oil itu butuh lihat ke chartnya dulu, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat dari berita ini berarti inventory berkurang gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini ya, berarti kan major newsnya ada dua. Yang pertama itu ada boarding permits ya, itu positif untuk DXY. Lalu untuk FOMC juga ya, nanti kita akan lihat dulu ya dia untuk meetingnya itu mengenai apa hari ini gitu. Oke ya, jadi untuk hari ini pun kalau kita lihat ya paling dia hanya sideways ya kurang lebih, karena memang seperti biasa pada saat mau FOMC pun harga market itu akan cenderung untuk sideways dulu gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk pembahasan hari ini ya.
karena memang ini juga masih berada di atas 1900. Mungkin nanti ketika dia bisa break atau dia bisa turun ke sini, selama ada konfirmasi akan saya ambil buy lagi ya, dengan target harga di 1905 ya kan, atau 1906 terdekatnya. Kita main scalping aja gitu, dan tertinggi itu di 1910 gitu. Nanti begitu dia berhasil break ya dari si 1900 ini, baru kita cari area sell dengan target harga di 1983 atau 1980. Tapi agak bahaya ya kalau kita nge-break langsung sell ya, karena nanti takutnya kejadian seperti semalam ini, dia spike ya. Ya spike ini akhirnya dia nge-clear yang baik ya, dan nge-clear liquidity, kemudian dia naik lagi. Jadi much better kalau misalkan pada saat break dari 1900 itu kita tunggu dulu dia untuk retest, baru kita entry. Itu much better, lebih aman gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.